Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang akan kami jelaskan. Saya dengan moderator, saya Rizwandi. Saya Diana Rahayu. Saya Siti Afifah. Saya Ana Susiani. Saya Bagus Topik Rahman. Saya Tahir Murjalil. Saya Muhammad Ilham. Saya Rian Rizwandi. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang PTT Karya Batik Pauman. Jadi batik itu merupakan kekayaan khas Indonesia yang beragam dan memberikan banyak sekali budaya serta ekonomi yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. Jadi PTT Karya ini berdiri sejak awal tahun 1971, berawal dari kepedulian terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, nelayan dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, perusahaan ini berkembang menjadi industri rumahan yang terus berinovasi dan menghasilkan penghasilan yang lumayan. Dalam produk ini mereka terus memperhatikan desain serta mendapat dukungan dari pemerintah setempat dalam menghadapi persaingan pasar. Jadi antara pasar industri tekstil dengan fashion yang tepat, perusahaan menerapkan beberapa strategi nih, seperti strategi tata letak dan strategi proses yang akan kami jelaskan sebagai berikut. Strategi proses menurut Zeiser dan Barry Render adalah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada proses strategi. Proses strategi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada proses fokus. Proses fokus ini lebih menekankan pada volume rendah dengan variasi produk yang tinggi. Selanjutnya ada repetitif fokus. Repetitif fokus ini fasilitas produksi yang memfasilitasi proses produksi dengan memanfaatkan bagian-bagian atau komponen yang telah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada produk fokus. Produk fokus ini kebalikannya dari proses fokus karena menekankan produksi dengan volume tinggi namun variasi produk yang dihasilkan rendah. Selanjutnya yaitu ada mass customization, adalah strategi produksi yang memungkinkan perusahaan membuat produk dengan variasi tinggi dalam jumlah besar yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Flowchart diagram ini adalah menggambarkan proses atau urutan kegiatan dengan simbol tertentu dan menunjukkan hubungan antara proses dengan urutan yang spesifik. Yang selanjutnya yaitu ada time vocation mapping, adalah alat yang dapat digunakan untuk membantu minimalisir kompleksitas dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu ada proses fokus pada pembuatan batik. Proses fokus pada pembuatan batik tradisional ini menekankan fleksibilitas dan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan tahapan penting seperti percantingan, pewarnaan, dan pencucian yang memerlukan ketelitian dan keterampilan khusus. Pada produk batik tradisional ini bersifat manual, volume rendah, serta berfokus pada kualitas, keunikan desain, dan nilai seni budaya yang tinggi. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang proses pembuatan batik. Kalian bisa lihat di flowchartnya yang di belakang prosesnya. Yang pertama tuh ada persiapan bahan, dimulai dari pemilihan kain, pilih kain yang cocok seperti kain mori, primissima, atau katun yang halus. Kain ini bagus karena bisa nyerap warna dengan baik. Selanjutnya ada pencucian kain. Kain dicuci buat ngilangin zat kimia atau kanji yang masih nempel, biar nanti warnanya bisa masuk sempurna dan tahan lama. Selanjutnya ada penyetrikaan dan pengeringan. Setelah dicuci, kain dikeringkan dan disetrika biar halus dan siap dikasih motif. Yang kedua ada pembuatan pola dan motif. Batik tulis. Motif digambar manual pakai pensil di atas kain, terus dilukis pakai canting yang diisi lilin malam. Ini butuh ketelatenan karena semua dikerjain pakai tangan. Terus ada batik cap. Kalau batik cap pakai stempel dari tembaga yang dicelupin ke lilin malam panas, lalu ditekan ke kain buat bikin pola. Cara ini lebih cepat daripada batik tulis. Terus ada penggunaan malam. Lilin malam ini gunanya buat nutup bagian kain yang nggak mau kena warna. Jadi
Jadi pas dicelup warna, bagian yang dikasih lilin tetap putih. Terus yang ketiga ada pewarnaan kain. Celup warna, kain dicelup ke pewarna bisa dari tumbuhan atau buatan pabrik. Terus ada pengeringan, setelah dicelup kain dikeringkan dulu biar warnanya nempel kuat. Selanjutnya ada ulangi proses. Kalau mau motifnya warna-warni, proses celup dan tutup lilin diulang lagi sesuai warna yang dibutuhkan. Terus yang keempat ada pelepasan malam, perebusan kain untuk menghilangkan malam. Kain direbus pakai air panas supaya lilin yang nempel bisa lepas. Setelah lilinnya hilang, motif batik dan warnanya jadi kelihatan jelas. Terus ada pembilasan dan pengeringan. Habis itu, kain dibilas pakai air bersih buat ngilangin sisa lilin dan pewarna. Lalu dikeringkan di tempat yang teduh supaya warnanya tetap cerah dan gak cepet pudar. Yang kelima ada finishing dan penyempurnaan, penyetrikaan dan pemotongan. Kain yang sudah dikeringkan dan disetrika biar rapi, lalu dipotong sesuai kebutuhan. Terus ada pengecekan kualitas. Kain dicek lagi apakah motif dan warnanya udah sesuai harapan atau belum. Terus yang ketiga ada jahit jadi produk. Kalau kainnya mau dipakai buat produk bisa jadi jahit jadi baju, tas, dompet atau hiasan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi waktu proses pembuatan batik, yang mana pembuatan batik ini memiliki beberapa tahapan ya teman-teman. Ada persiapan bahan. Persiapan bahan ini ada dua proses, yaitu pemilihan dan pemotongan kain, yang mana memerlukan waktu atau estimasi waktunya itu kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kemudian ada pencucian dan pengeringan kain, yang mana ini memerlukan waktu atau estimasi waktunya kurang lebih 3-5 jam. Dan ini itu tergantung cuaca ya teman-teman. Kadang kalau cuacanya mendung itu bisa lebih lama, sedangkan kalau cuacanya lagi bagus itu kayak 3 jam sampai 5 jam sudah selesai. Kemudian ada pembuatan pola dan motif. Nah, pembuatan pola dan motif ini juga ada beberapa proses dan tahapan, yang mana proses dan tahapannya ini ada batik tulis. Batik tulis ini menggambar polanya saja itu memakan waktu atau estimasi waktunya 1-2 jam. Kemudian ada pencantingan malam, yang mana pencantingan malam ini memakan waktu atau estimasi waktunya kurang lebih 2-7 hari. Nah, ini juga tergantung motifnya ya teman-teman. Misalkan motifnya agak rumit, itu bisa lebih lama. Kemudian ada batik cap. Nah, batik cap ini ada beberapa proses dan tahapannya juga. Ada pemanasan malam dan pembuatan cap. Itu kurang lebih estimasi waktunya 1-2 jam. Kemudian ada pencapaian motif di seluruh kain, kurang lebih 2-4 jam. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, ada pewarna kain. Pewarna kain ini ada pewarna pertama, pengeringan setelah pewarna. Terus yang pewarna pertama itu jika warnanya maksudnya warnanya ada satu, itu cuma memakai satu warna, itu kurang lebih 2-4 jam. Kemudian jika pengeringan itu pengeringan setelah pewarnaan itu kurang lebih 4-6 jam. Jika kita memakai beberapa warna atau multi warna, itu butuh penggulangan malam, kayak di warnanya itu kayak berulang-ulang gitu. Ditambah celupnya, pengulangan malam dicelup juga gitu. Jadi kurang lebih 6-12 jam per warna tambahan itu ya. Estimasi waktunya kurang lebih 6-12 jam. Kemudian ada pelorodan atau pelepasan malam. Pelepasan malam ini ada dua tahapan. Ada perebus kain dulu atau rebus kain untuk lepas malam, kurang lebih waktunya yang digunakan atau estimasi waktunya itu kurang lebih 1-2 jam. Kemudian ada pembilasan dan pengeringan ulang. Itu kurang lebih waktunya atau estimasi waktu prosesnya yaitu kurang lebih 4-6 jam.
Selanjutnya yaitu ada finishing dan penyempurnaan. Ada 2 proses ya teman-teman, ada penyetrikaan dan pemotongan yang mana membutuhkan waktu atau estimasi waktunya itu kurang lebih 1-2 jam. Kemudian ada pengecekan pengecekan kualitas dari batik yang tadi sudah dibikin itu, yaitu memerlukan waktu atau estimasi waktunya kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Yang terakhir itu ada penjahitan produk jadi. Dari kain yang kita bikin ada motifnya itu bisa kita jadikan kain jadi produk jadi, bisa dibuat tas, baju, terus banyak ya intinya mah. Di salah satu perusahaan itu ada baju batik, contohnya itu yang sederhana itu kayak kurang lebih waktunya memerlukan estimasi waktunya itu kurang lebih 2-4 jam. Kayak misalkan kompleks kayak kebaya, dress, yang lain-lain itu dan sebagainya, itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa memakan waktu atau estimasi waktunya kurang lebih 1-2 hari. Gitu teman-teman. Menurut Murdifin dan Mahfud, tata letak atau layout merupakan salah satu keputusan strategis operasional yang turut menentukan efisiensi operasi perusahaan dalam jangka panjang. Tata letak yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktivitas. Jadi, tata letak itu bukan sekedar meletakkan produk atau suatu produk dan barang. Jadi tata letak itu ada strateginya. Untuk apa ada strateginya? Supaya pengefisiensi operasional dan ruangan dan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Misalkan contoh di toko retail Tekaf ini produknya kan batik. Nah, batik tuh ada 3 jenis. Itu batik tulis, kedua batik cetak, ketiga mix tulis dan cetak. Nah, batik yang berkualitas tinggi, misalkan contoh strategi tata letaknya nih, batik yang berkualitas tinggi ini diletakkan di depan pintu, misalkan untuk mencuri perhatian pelanggan. Karena kan produk yang berkualitas tinggi tuh desainnya bagus dan warnanya pun bagus. Nah, sedangkan yang produk berkualitas menengah berada di tengah dan produk berkualitas rendah ada di pinggir kanan. Itu salah satu contohnya untuk strategi tata letak di PT Tekaf. Kurang lebihnya itu. Oke, next. Oke, di sini ada desain tata letak. Ada beberapa poin di desain tata letak ini, yaitu sebanyak 5 poin. Saya akan mempresentasikan 5 poin ini, atau akan menjelaskan 5 poin ini. Poin pertama, saya mulai langsung. Utilitas ruang, peralatan dan tenaga kerja secara maksimal. Tata letak yang baik akan memaksimalkan pemanfaatan ruang fisik dan peralatan, serta meminimalkan waktu yang tidak produktif dari tenaga kerja. Supaya apa? Supaya berdampak efisiensi langsung pada produktivitas dan biaya operasional. Poin keduanya, meningkatkan kelancaran aliran informasi, barang atau orang. Jadi, tata letak harus mendukung aliran proses yang logis dan efisien, baik dalam bentuk barang, informasi, maupun manusia. Ini penting. Kenapa penting? Untuk menghindari
kemacetan, dan keterlambatan dalam proses kerja. Poin ketiga, peningkatan moral karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oke, lingkungan kerja yang aman itu gimana sih untuk menciptakan lingkungan kerja itu yang nyaman, rapi, dan berdampak positif? Oke, lingkungan kerja yang tertata rapi akan berdampak positif pada kesejahteraan dan semangat kerja karyawan, sekaligus mengurangi resiko kecelakaan saat bekerja. Kita masuk poin keempat, yaitu meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dalam konteks bisnis yang bersentuhan dengan pelanggan, yaitu toko retail, jadi tata letak harus memperhatikan kemudahan akses. Jadi tata letaknya tuh harus mudah diakses oleh pelanggan, dan aksesnya pun jangan terlalu sulit. Sekiranya pelanggan itu nyaman dan mudah mengakses suatu produk atau barang di toko kita. Terus kenyamanan juga itu sangat penting bagi pelanggan. Contoh dalam melayani pelanggan, terus dalam kenyamanan dalam ruangan, kita memberi pendingin ruangan, memberi wewangian, dan pengalaman interaksi yang menyenangkan. Jadi semua karyawan di dalam toko retail kita itu harus mempunyai standar operasional, murah senyum. Oke, di sini ada desain tata letak. Ada beberapa poin di desain tata letak ini, yaitu sebanyak 5 poin. Saya akan mempresentasikan 5 poin ini, atau akan menjelaskan 5 poin ini. Poin pertama, saya mulai langsung. Utilitas ruang, peralatan dan tenaga kerja secara maksimal. Tata letak yang baik akan memaksimalkan pemanfaatan ruang fisik dan peralatan, serta meminimalkan waktu yang tidak produktif dari tenaga kerja. Supaya apa? Supaya berdampak efisiensi langsung pada produktivitas dan biaya operasional. Poin keduanya, meningkatkan kelancaran aliran informasi, barang, atau orang. Jadi, tata letak harus mendukung aliran proses yang logis dan efisien, baik dalam bentuk barang, informasi, maupun manusia. Ini penting. Kenapa penting? Untuk menghindari kemacetan dan keterlambatan dalam proses kerja. Poin ketiga, peningkatan moral karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Oke, lingkungan kerja yang aman itu gimana sih untuk menciptakan lingkungan kerja itu yang nyaman, rapi, dan berdampak positif? Oke, lingkungan kerja yang tertata rapi akan berdampak positif pada kesejahteraan dan semangat kerja karyawan, sekaligus mengurangi resiko kecelakaan saat bekerja. Kita masuk poin keempat, yaitu meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dalam konteks bisnis yang bersentuhan dengan pelanggan, yaitu toko retail, jadi tata letak harus memperhatikan kemudahan akses. Jadi tata letaknya tuh harus mudah diakses oleh pelanggan, dan aksesnya pun jangan terlalu sulit.
sekiranya pelanggan itu nyaman dan mudah mengakses suatu produk atau barang di toko kita. Terus kenyamanan juga itu sangat penting bagi pelanggan. Contoh dalam melayani pelanggan, terus dalam kenyamanan dalam ruangan, kita memberi pendingin ruangan, memberi wewangian, dan pengalaman interaksi yang menyenangkan. Jadi semua karyawan di dalam toko retail kita itu harus mempunyai standar operasional, murah senyum, ramah, dan tidak mudah cuek. Itu salah satu contohnya. Poin kelima yaitu fleksibilitas terhadap perubahan. Tata letak yang ideal harus mudah disesuaikan jika ada kenaikan produksi dalam suatu perusahaan itu atau dalam kebutuhan pasar. Jadi kita itu harus mempunyai strategi baru, strategi tata letak yang baru untuk menyesuaikan volume produk itu sendiri. Terus juga kita harus fleksibilitas desain untuk memungkinkan perusahaan tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan kerja atau lingkungan bisnis. Sekian dari saya, Thohir Nurjalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Taufik Rohman dari kelompok 2 manajemen operasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti tata letak. Nah, inti tata letak pada layout ini ya digunakan untuk mengembangkan tata letak yang ekonomis dan dapat membantu pencapaian keempat tersebut dengan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk beroperasi secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Nah, jadi tata letak ini digunakan untuk mengembangkan tata letak yang lebih ekonomis sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai keempat hal untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk beroperasi, yaitu yang pertama ada efektif, efisien, ekonomis, dan produktif. Nah, ini inti tata letak itu gunanya buat ini ya, untuk yang pertama buat beroperasi secara efektif, yang kedua secara efisien, yang ketiga secara ekonomis, dan secara produktif. Oke, untuk selanjutnya ada tipe-tipe tata letak ya. Nah, tipe-tipe tata letak ini ada 6 tipe. Yang pertama tipe tata letak dengan posisi tetap, yaitu tipe tata letak yang memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat seperti proses pembuatan kapal laut dan pembuatan gedung gitu. Nah, yang kedua itu tata letak retail. Apa sih tata letak retail tuh? Nah, tata letak retail itu kayak tata letak yang ada di kayak toko-toko retail gitu, kayak di Alfamart misalkan. Nah, di Alfamart kan jadi tata letak retail ini kayak menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan gitu. Jadi di Alfamart juga ada tata letak retail. Nah, contoh kayak tata letak di dekat kasir itu gunanya buat apa, ini buat apa, buat margin besar di mana gitu, biar menarik pelanggan, dari kayak menarik pelanggan untuk membeli gitu. Oke. Nah, yang ketiga tata letak gudang, yaitu tata letak yang melihat kebutuhan dan kekurangan antar ruang dan sistem penanganan bahan. Nah, yang keempat ada tata letak yang berorientasi pada proses, yaitu tata letak yang berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan bervariasi tinggi. Contohnya seperti job shop atau produksi terputus. Nah, yang kelima ada tata letak kantor, yaitu tata letak yang menempatkan pekerja, peralatan mereka, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi gitu. Jadi supaya lancar alur informasinya tata letaknya disesuaikan dengan bagian-bagian atau kayak bagian pekerjaan lah intinya mereka. Nah, yang terakhir ada tata letak yang berorientasi pada produk, yaitu tata letak yang mencari utilisasi karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu dan berulang gitu. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke layout atau tata letak dari PT Tekafria ini ya. Nah, untuk kayak ilustrasi atau layout lebih jelasnya ada di samping ini ya. Nah, jadi untuk nomor 1 itu ditandai dengan parkiran. Nah, ya untuk konsumen parkir yang mau membeli ini parkirnya di sini di nomor 1 ini. Nah, yang kedua ada pintu masuk, yang ketiga ada display
lemari sebelah kiri dari pintu masuk. Nah, jadi kayak produk-produk yang udah jadi nih berbentuk kain ya. Nah, dimasukin ke nomor 3 ini salah satunya. Nah, yang 4 display lemari di depan produk jadi, untuk produk jadi. Nah, nomor 4 ini sama kayak nomor 3, display kayak lemari untuk produk yang udah jadi dalam berbentuk kain ya, belum baru jadi baju gitu. Nah, yang kelima ini rak di tengah ruangan untuk produk medium atau standar dalam berbentuk kain juga. Nah, jadi untuk produk medium atau standar itu ditempatin di rak nomor 5 ini ya, kayak tapi dalam berbentuk kain juga. Nah, sedangkan yang nomor 3 itu kayak produk-produk yang tinggi gitu, produk kualitas tinggi lah intinya. Nah, selanjutnya ada nomor 6 ini ditandai sebagai rak di ujung kanan untuk produksi medium. Nah, untuk produk medium, jadi yang di ujung 6 ini kayak produk untuk medium dalam berbentuk baju atau batik gitu ya. Udah jadi lah intinya, udah jadi produk yang bisa dipakai gitu. Nah, ada di nomor 6 ini. Terus yang 7 itu manekin, tempat manekin di depan rak barang mewah gitu. Nah, di nomor 7 ini kayak manekin buat memberitahu orang-orang yang lewat itu bahwa itu ada toko batik gitu. Jadi ada display manekinnya, ibaratnya kayak gimana sih try on kalau dipakai itu. Nah, itu ada manekin di situ biar orang-orang tahu, oh ini toko batik nih, oh ini bagus kalau dipakai nih, oh bolehlah masuk situ gitu. Set, oke. Nah, yang 8 ada kasir. Nah, di kasir ini bagian belakang ya, paling belakang lah itu. Ya ada di nomornya itu kayak kasir tuh, bukan paling belakang banget sih. Itu kasir itu kayak buat orang-orang yang telah belanja gitu. Kalau udah memutuskan untuk beli ya dia ke kasir gitu. Gak mungkin kan orang ke kasir buat nagih utang. Ya mungkin aja sih kalau buat nagih utang, cuman kemungkinan kecil juga ya. Nah, yang ke-9 itu ada produk jadi barang medium. Nah, ini nih maksud saya nih. Nah, yang 9 nih kayak produk jadi barang medium. Nah, dapat udah dalam bentuk kemeja dan batik loh. Jadi udah siap pakai lah ibaratnya gitu. Nah, di display ada di nomor 9 ini ya. Yang 10 display produk kekinian batik wanita. Nah, jadi yang di nomor 10 ini kayak ini kan 9. Nah, belakang 10 nih. Nah, 10 ini kayak untuk produk-produk wanita gitu, yang kekinian, model kekinian gitu, kayak apa ya? Dress namanya ya. Iya, nggak tahu sih pakaian wanita apa namanya. Dress kayak yang buat itu tuh. Iya, dress gitu. Dress. Nah, terus ada kimono gitu. Cuman kayak bentuknya wanita gitu, warna-warna macam-macamnya. Nah, terus kayak yang sebelah sini display produk kekinian untuk batik pria gitu. Nah, jadi yang sebelah sini kayak untuk khusus laki-laki gitu, kayak display kekiniannya kayak yang buat outer jadiin outer gitu, kayak apa sih outer apa sih, kayak buat dobelan gitu, kayak dobelan apa ya, ya intinya buat, nah misal kayak kita pakai baju hitam nih, nah bisa didobelin pakai kimono gitu ya, sama kimono cuman lebih maskulin gitu, desain bentuknya atau motifnya gitu untuk pria khususnya. Nah, yang ke-12 ini ada display untuk bahan eksklusif. Nah, jadi bahan-bahan eksklusif yang mahal nih, yang ibaratnya mewah nih, ada di nomor 12 ini. Nah, di nomor 12 ini kayak khusus barang-barang eksklusif gitu. Nah, yang ke-13 itu ada display tempat jahit. Nah, ini uniknya nih. Ini jahitnya nih, di tempat jahitnya ada di paling pojok. Nah, paling pojok sebelah, kalau dari pintu masuk sebelah kanan itu. Nah, sebelah kanan paling pojok, paling belakang di situ. Di situ tempat untuk jahit soalnya. Terus kayak yang 14 ini kayak ditandai dengan lemari pojok kanan di belakang display, kain kualitas rendah ini, bukan rendah sih, ke medium sih kayaknya. Nah, jadi yang di 14 ini kayak untuk kain kualitas medium ditaruh di 14 juga. Nah, situ ya dekat-dekatan sih sama yang nomor 6 tadi gitu ya, sama aja sih itu medium, cuman ini berbentuk kain ya. Nah, 16 ini kayak kamar pas gitu, jadi ini nih kayak buat orang-orang yang mau nyoba bajunya gitu, nyoba ngecek cocok enggak gitu kain atau. Di sini saya akan menjelaskan analisis tata letak dari PTT Kafkria. Jadi salah satu analisis tata letak yang digunakan yaitu Active Relationship Chart. Menurut Aziz tahun 2020, Active Relationship Chart ini merupakan metode atau cara sederhana untuk melakukan perencanaan tata ruang berdasarkan hubungan aktivitas yang sering dinyatakan sebagai peringkat kualitas dan biasanya berdasarkan pertimbangan subjektif masing-masing fasilitas. Di sini penilaiannya didasarkan pada pertimbangan kualitatif
berdasarkan huruf E, yaitu eksklusif, A always together atau selalu bersama, dan O opsional, U tidak seimbang, dan X itu tidak saling berinteraksi. Oke, jadi ini adalah active relationship chart dari PTT-CAF Kria. Oke, di sini kita menggunakan deskripsi yaitu E eksklusif, A berdekatan, B opsional, C tidak harus berdekatan, dan U tidak saling berinteraksi. Nah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu parkiran. Parkiran ini memiliki hubungannya eksklusif dengan pintu masuk dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian pintu masuk, dan pintu masuk ini harus berdekatan dengan display lemari mewah dan display produk jadi, dan opsional dengan rak tengah, dan tidak harus berdekatan dengan rak ujung kanan dan manekin, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian display lemari mewah yaitu memiliki hubungan yang opsional dengan display produk jadi, dan tidak harus berdekatan dengan rak tengah dan rak ujung kanan, dan harus berdekatan dengan manekin, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian display produk jadi yaitu memiliki hubungan yang opsional ya dengan rak tengah, dan tidak harus berdekatan dengan rak ujung kanan dan manekin, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian rak tengah ini memiliki hubungan yang opsional dengan rak ujung kanan dan manekin, kemudian tidak harus berdekatan juga dengan kasir, dan harus berdekatan dengan produk jadi barang medium, dan memiliki hubungan yang opsional ya dengan display produk kekinian, dan memiliki hubungan yang opsional juga dengan display produk kekinian pria. Kemudian tidak harus berdekatan dengan display bahan eksklusif, dan tidak saling berkaitan dengan yang lainnya. Kemudian rak ujung kanan. Rak ujung kanan ini memiliki hubungan yang opsional dengan manekin di depan rak, dan tidak harus berdekatan dengan kasir, dan memiliki hubungan yang opsional dengan produk barang jadi yang medium, dan memiliki hubungan yang opsional juga dengan display produk kekinian batik wanita dan pria, dan tidak harus berdekatan dengan display untuk bahan eksklusif, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, untuk manekin di depan rak barang mewah ini tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian kasir ini memiliki hubungan yang opsional dengan produk jadi barang medium, dan tidak harus berdekatan dengan display produk kekinian batik wanita dan pria, dan opsional dengan display untuk bahan eksklusif. Nah, kasirnya harus berdekatan dengan display tempat jahit kasir ya, memiliki hubungan yang opsional dengan produk medium dan bahan eksklusif. Kemudian produk jadi barang medium ini memiliki hubungan yang opsional dengan display produk kekinian batik wanita dan pria, dan tidak harus berdekatan dengan display untuk bahan eksklusif, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian display produk kekinian batik wanita ya tidak harus berdekatan dengan display produk kekinian batik pria, dan opsional ya dengan display untuk bahan eksklusif, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian display produk kekinian batik pria yaitu opsional dengan display untuk bahan eksklusif, dan tidak saling berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian untuk display bahan eksklusif ini ya tidak saling berinteraksi dengan display tempat jahit kasir dan produk medium dan bahan eksklusif. Kemudian display tempat jahit kasir itu opsional dengan produk medium dan bahan eksklusif. Jadi segitu aja tentang active relationship chart dari PTT-CAF Kria ini. Jadi kesimpulannya, PTT-CAF Kria ini menerapkan strategi proses yang bertujuan atau berfokus kepada keahlian, terus kualitas, serta ketelitian manual agar kualitas produk batiknya itu maksimal. Kemudian pendekatan ini bertujuan agar pendekatan pasarnya itu lebih fleksibel serta lebih responsif gitu terhadap perubahan pasar.
Dengan demikian, perusahaan tidak perlu khawatir mengenai permintaan konsumen tentang kualitas bahan yang bagus atau produk yang tidak mengecewakan kepada konsumennya. Bahkan perusahaan pun berkontribusi aktif terhadap melestarikan warisan budaya tradisional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.